Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Teknik Kimia akan membahas soal dari buku Fowler, yaitu untuk nomor 8-12. Untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Febrian Kaisar. Saya akan membahas untuk soal A dan soal E. Berikut adalah soalnya. Reaksi fase cair dari senyawa A ditambah senyawa B menjadi senyawa C adalah reaksi elementer dalam CSTR yang bervolume 1 meter kubik, di mana laju air volumetriknya adalah 0,5 meter kubik per menit, dan konsentrasi masuk A dan B adalah 1 molar. Ketika reaksi bersifat isotermal pada suhu 300 Kelvin, maka konversi yang tercapai adalah 20%. Dan ketika reaksi bersifat adiabatis, pada suhu keluar 350 Kelvin, konversi yang tercapai adalah 40%. Kapasitas panas dari masing-masing senyawa A, B, dan C adalah 25, 35, dan 60 kJ per mol Kelvin. Direncanakan reaktor kedua dengan ukuran yang sama ditambahkan pada aliran downstream yang bersifat seri dengan CSTR pertama, di mana dipasang heat exchanger pada reaktor tersebut dengan laju kalornya adalah 4 kJ per menit Kelvin. Dan cairan pendingin masuk dan keluar reaktor pada temperatur yang sama, yaitu 350 Kelvin. Untuk soal A, hitung laju pengurangan panas yang diperlukan untuk operasi isotermal. Pengurangan panas dilakukan agar suhu pada reaktor akan sama dengan suhu awalnya. Untuk menghitung kebutuhan kalor yang perlu dihilangkan, dapat dilihat dari neraca energi. Kerja yang timbul pada pengaduk reaktor dapat kita abaikan, karena bukan merupakan cairan yang kental, sehingga nilai kerjanya sama dengan 0. Lalu untuk data CP-nya, yaitu adalah CP dari senyawa C dikurang dari CP senyawa B dan dikurang dari CP senyawa A, di mana data CP-nya sama dengan 0. Karena kerja reaktor pada soal ini ada isotermal, maka suhu akhirnya akan sama dengan suhu awal. Dengan informasi yang didapat, neraca energinya dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Dari persamaan tersebut, data yang diketahui ada nilai dari entalpi reaksi. Nilai entalpi reaksi dapat kita temukan dengan menggunakan kasus adiabatis, di mana dengan menggunakan neraca energi, kita dapat menemukan nilai entalpi. Data yang diketahui sama seperti sebelumnya, yaitu data CP sama dengan 0, kerja sama dengan 0, dan untuk kasus adiabatis, nilai kalor sama dengan 0. Sehingga persamaannya dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Nilai dari θB akan bernilai sama dengan 1, karena konsentrasi senyawa A sama dengan konsentrasi senyawa B. Dengan memasukkan data-data yang telah diketahui, yaitu nilai CPA sama dengan 25, CPB 35, suhu awal 300 Kelvin, suhu keluar 350 Kelvin, dan konversi 40%, maka nilai entalpi dapat ditemukan, yaitu sebesar minus 7.500 kJ per mol. Nilai negatif ini berarti reaksi berjalan secara eksotermis. Kembali untuk ke kasus isotermal, karena entalpi tadi diketahui, maka kita dapat mencari nilai kalor yang perlu dihilangkan, yaitu sebesar minus 750.000 kJ per menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Soleh Nurudin, di mana saya akan melanjutkan dari problem sebelumnya, yaitu question nomor 8.12 bagian B. Di sini kita akan seperti kita lihat di sini, yaitu yang ditanyakan di sini adalah berapa besar konversi dari reaktor kedua, di mana kita akan mencari konversi dari reaktor kedua ketika kita menambahkan reaktor kedua yang identik, kita sambungkan secara seri dari reaktor pertama tadi. Di sini kita memiliki neraca energi untuk CSTR kedua. Seperti kita lihat di sini, kita peroleh neraca energinya. Kemudian, jika kita tinjau dari neraca energi ini, terdapat dua parameter yang tidak kita ketahui, yaitu T serta konversi X2 itu sendiri. Kemudian jika kita meninjaunya dari neraca mol untuk CSTR kedua dengan persamaan seperti ini,
terdapat satu variabel yang tidak kita ketahui, yaitu K di sini, di mana K di sini adalah fungsi dari temperatur, dari suhu. Jadi karena kita telah mengetahui bahwa laju reaksi tersebut spesifik bergantung pada temperatur T, maka jika diketahui besar energi aktivasinya, dapat dibuat suatu persamaan implisit untuk K fungsi T itu. Dan kita akan mencari hubungan implisit tersebut dengan menggunakan kondisi pada isotermal dan adiabatik pada reaktor 1 yang telah ada informasinya. Ini untuk neraca mol untuk reaktor pertama, dan kita keluarkan K-nya di sini sehingga menjadi persamaan seperti ini. Kemudian kita masukkan suhu pada temperatur kondisi isotermal pada 300 Kelvin, kita peroleh harga K sekian. Dan pada saat kondisi adiabatik kita peroleh harga K sekian. Kemudian dengan persamaan Arrhenius, kita meninjau persamaan Arrhenius, kita peroleh nilai E per R atau energi aktivasi per R sebesar 2664. Sehingga persamaan implisit untuk K fungsi T adalah sebagai berikut, di mana K1 ini adalah ini 0,00015 sekian itu, dan E per R energi aktivasi per R sebesar 2664. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk mencari X2 kita akan menggunakan Polymath. Nah, kita masukkan di sini ini adalah untuk neraca energinya untuk CSTR kedua. Kemudian T di sini adalah T initial gas kita. Kemudian di sini ada neraca mol untuk CSTR kedua, dan ini dengan initial gas sebesar 0,1, di mana di sini ada UA, TA, suhu pendinginan, dan seterusnya. Dan ini K yang baru saja kita cari persamaannya, dan seterusnya. Kemudian kita solusikan sehingga menggunakan non-linear equation solver, sehingga kita peroleh nilai X2 itu sebesar 0,42. Jadi konversi setelah ditambahkan reaktor kedua secara seri adalah 0,42. Nah, ini persamaan tadi yang telah kita masukkan, dan kita peroleh konversinya 0,42 atau 42%. Dan jika kita analisis dari kondisi pertama, di mana untuk reaktor pertama tadi dalam keadaan isotermal, dia memperoleh konversi sebesar 0,2, sedangkan dalam reaktor pertama kondisinya adiabatik, dia memulai konversi sebesar 0,40%, sehingga dengan menambahkan reaktor kedua secara seri ternyata menghasilkan konversi yang tidak begitu signifikan dibandingkan keadaan adiabatik pada reaktor pertama, di mana menghasilkan konversi 0,4 atau 40%, sehingga penambahan konversinya tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan keadaan adiabatik pada reaktor pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azizal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan question 8.12c. Kita lihat pertanyaannya itu adalah jika reaktor CSTR kedua diganti dengan reaktor PFR. Nah, reaktor yang pertama kan CSTR dengan konversi 0,2. Setelah itu dimasukkan lagi ke reaktor PFR dengan volume 1 meter kubik, TA pendinginnya 300 Kelvin, dan UA-nya 10 kJ per meter kubik. Ditanyakannya berupa konversi setelah masuk reaktor PFR ini. Kita lihat. Pertama-tama kita menentukan energi balance untuk PFR-nya, dan juga menentukan mol balance untuk PFR-nya ini. Setelah itu, kita mempunyai dua persamaan ini, dan reaksinya berupa K kali CA kali CB. Nilai K-nya sama dengan reaktor CSTR pada soal B. Setelah itu kita punya data ini, kita dalam Polymath, kita bisa lihat di sini differential equation-nya tadi dari neraca mol dan neraca energi, dan explicit equation-nya itu merupakan persamaan-persamaan umum yang biasa digunakan dalam menghitung reaktor PFR, seperti menghitung K, CA, CB, FA0,
dan sebagainya. Dan kita lihat dari volumetric portnya, di sini memiliki konversi akhir 32,81%. 32,81% ini nilainya masih di bawah dari CSTR. Berarti pilihan kita lebih baik menggunakan CSTR dibandingkan PFR dengan volume 1 meter kubik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Putra. Di sini saya akan membahas soal selanjutnya itu nomor 812 bagian D. Nah, pada soal ini intinya nilai kita diminta mencari nilai konversi ketika masukkan ke PFR-nya itu suhunya sebesar 350 Kelvin. Nah, di soal ini kita diberikan beberapa data. Yang pertama, reaksinya itu menjadi reaksi reversible. Lalu yang kedua, kita diberi nilai data KC ketika suhu yang 350 Kelvin itu dia KC-nya sebesar 2 liter per mol atau sebesar 0,002 meter kubik per mol. Nah, untuk persamaan laju reaksinya, karena dia elementer, maka nilai laju generasi A itu akan sama dengan nilai laju generasi A dikurangi nilai laju generasi C, sehingga persamaan reaksinya min RA sama dengan K kali CACB dikurangi CC per KC, di mana KC adalah nilai konstanta kesetimbangan. Nah, untuk nilai konstanta kesetimbangannya itu dia kita bisa cari dengan menggunakan persamaan KC sama dengan KC1 eksponen dari delta H per X kali 1 per T1 min 1 per T. Nah, di sini nilai-nilainya diketahui, nilai KC1, nilai delta H dan R serta nilai K1-nya, sehingga nilai KC akan merupakan fungsi dari T, fungsi tunggal. Nah, selanjutnya untuk persamaan rahasia energi dan mol ya. Nilai persamaan rahasia energi untuk yang non isothermal di PFR itu sama dengan DT per dV nya akan sama dengan UA kali TA min T ditambah RA kali delta H dibagi FA0 kali CPA plus CPB. Nah, lalu persamaan rahasia molnya itu dx per dV itu sama dengan min RA per FA0. Nah, dari keempat persamaan ini kita bisa gunakan semuanya untuk dimasukkan ke Polymath. Nah, persamaan diferensialnya ada dua, yaitu yang tadi persamaan diferensial energi dan persamaan diferensial mol. Lalu nilai KC-nya ada di bawah dan nilai K-nya juga, nilai K yang barunya ada karena suhunya berubah sehingga nilai K-nya juga berubah. Nilai KC-nya ada, lalu nilai persamaan reaksinya juga ada. Nah, di sini kita mendapatkan besar konversi dari soal yang tadi itu sebesar 0,48. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk soal E, kelompok kami memilih membuat pertanyaan, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan konversi. Untuk meningkatkan konversi, kita dapat memperkecil laju alirnya, sehingga waktu tinggal akan meningkat dan konversinya akan meningkat. Lalu, karena reaksi bersifat eksotermis, maka dapat dipasang pendingin pada reaktor pertama. Karena reaksinya eksotermis, pada konsep termodinamika, jika suhu semakin rendah, maka konversinya juga akan semakin tinggi. Jadi dengan memasang pendingin ke semua reaktor, konversinya juga akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ayudo. Kali ini saya akan membahas pertanyaan 812F. Pada bagian ini, kondisi reaktornya sama dengan kondisi pada soal bagian C, di mana reaktor pertama adalah reaktor CSTR yang kemudian diikuti dengan reaktor PFR. Pada reaktor CSTR konversinya hanya 0,2 dan pada reaktor PFR diketahui bahwa volumenya 1 meter kubik, TA 300 Kelvin dan UA-nya 10 kJ per meter kubik. Yang membedakannya adalah pada bagian F ini, reaksi yang terjadi keseluruhannya terjadi dalam fase gas. Hal ini menyebabkan stoikiometrinya berubah. Dengan asumsi tidak terjadi pressure drop, maka nilai konsentrasi yang dinyatakan
dalam fungsi konversi dijabarkan sebagai berikut. CA sama dengan CA0 dikali 1 min X per 1 ditambah epsilon X dikali T0 per T. Dengan nilai epsilon sama dengan IA0 dikali delta, di mana nilainya adalah 0,5 dikali 1 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan min 0,5. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pada polimet untuk pengerjaan bagian F ini. Perubahan ini pertama pada bagian persamaan CA, yang kedua pada nilai CA dan juga nilai epsilonnya. Dan setelah perhitungan ini dilakukan dengan polimet, dihasilkan nilai konversi sebesar 0,365 atau sebesar 36,5%. Hal ini ternyata nilainya lebih besar sedikit dibandingkan pada bagian C.